Salve, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Gereja Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah. Hari Minggu 26 Maret tahun 2023, hari Minggu Prapaskah kelima. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Pastor Paroki, Pastor Petrus Pitinangon PR. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi pada hari ini. Mari kita merenungkan penebus dan umat Tuhan, merasakan dalam hati cinta kasih ilahi. Yesus Kristus Raja Sang, lihat Raja yang sengsara dari darah dan saliblah hati Yesus yang terluka karena sedihkanlah kami mengikuti Yesus. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih setia Yesus Kristus dan penghiburan dalam Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi saudara sekalian, selamat bertemu, selamat berhari Minggu, selamat berekaristi pada hari Minggu pas masa puasa atau Prapaskah yang kelima ini. Kita semakin dekat dengan akhir masa puasa dan semakin dekat pula dengan pesta terbesar dalam gereja kita, yakni Paskah, pesta kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita juga selama masa puasa ini harus maju ke arah hidup, ke arah kehidupan yang bangkit, di mana iman kita keluar, di mana kita keluar dari kebosanan dan kejemuan serta kegelapan yang merampas hidup dari kita. Hal yang membawa kita kepada kematian dan pembusukan dosa. Kita harus keluar dari kubur-kubur kita dan bergerak bersama Tuhan kepada sukacita hidup. Kalau hidup itu bertumbuh di dalam diri kita sekarang, kita akan bangkit bersama Tuhan Yesus, ambil bagian sepenuhnya dalam kebangkitan dan kemuliaannya. Itulah janji yang telah Ia buat bagi kita, dan Ekaristi ini merupakan janji mengenai hal itu. Kita akan menyantap rotinya yang memberikan hidup dan mengantar kita ke hidup yang tanpa akhir. Mari kita berdoa sekarang kepada Tuhan agar Dia melepaskan kita dari tali-tali pengikat dan membuat kita bebas dari segala dosa yang dari yang jahat. Yesus Tuhan, Putra Allah, kami percaya bahwa Engkaulah Mesias yang datang untuk menyelamatkan kami. Tuhan, kasihanilah kami.
Yesus Kristus, Guru kehidupan, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Kami percaya kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus, Engkau telah bangkit dari kematian dan Engkaulah kebangkitan dan harapan kami. Kami percaya kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berbelas kasihlah kepada kami, Tuhan, bangkitkan kami dari kematian dosa, dan hantarlah kami ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih sayang, melalui sakramen pembaptisan Engkau telah mengaruniakan Roh Kristus pangkal kehidupan kepada kami. Teguhkanlah kami dengan firman-Mu, agar kami semakin dikuasai oleh Roh Kudus dan hidup menurut kehendak-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai umatku, aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Dan membangkitkan kamu, dan aku akan mengantar kamu kembali ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, yakni pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Aku akan mencurahkan rohku ke dalam dirimu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan menempatkan kamu di tanah airmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan melaksanakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Ada Tuhan, ada kasih setia. Dia banyak kali mengadakan pembebasan. Ada Tuhan setia. Dia banyak kali mengadakan pembebasan. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Ada Tuhan, ada kasih setia. Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Jika engkau mengingat-ingat kesalahannya, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan.
setia, ia banyak kali mengadakan pembelaan. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Pada Tuhan setia, ia banyak kali mengadakan pembelaan. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Pada Tuhan ada kasih setia, ia banyak kali mengadakan pembelaan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selamanya. Terpujilah Kristus Tuhan.
Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Muliakanlah. Akulah kebangkitan dan hidup. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, desa tempat tinggal Maria dan saudaranya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Mendengar kabar itu, Yesus berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab melalui penyakit itu, Putra Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan saudaranya serta Lazarus. Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi, sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencobai melempari engkau. Masihkah engkau mau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat cahaya dunia ini. Tetapi jika seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena tidak ada cahaya di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu Yesus berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Maka aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Lalu kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi sebenarnya Yesus berbicara tentang kematian Lazarus, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi aku bersukacita, aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya." Marilah sekarang kita pergi kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 3 kilometer jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang untuk menghibur Marta dan Maria karena kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi menemui dia. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya."
Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepada Aku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada Aku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Putra Allah yang akan datang ke dalam dunia." Sesudah berkata demikian, Marta pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu, Yesus belum sampai di desa itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, sujudlah Maria di depan kaki Yesus dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka sedihlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, mari dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihat, ia sungguh mengasihi dia." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Yesus sekali lagi sangat terharu, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Mereka pun mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pastor, para suster, Bapak Ibu Saudara, saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah 4 minggu kita lalui dalam pekan permenungan kita
pekan pembaruan hati kita di masa Prapaskah ini. Ada banyak cara penghayatan kita pun juga permenungan yang berkesinambungan, yang terhubung satu dengan yang lain dari tema-tema dari tiap-tiap minggu, mulai dari Minggu Prapaskah yang pertama hingga tema Minggu Prapaskah yang baru saja lewat, Minggu Prapaskah yang keempat. Tema yang pertama yang diangkat dari bacaan Injil, yakni hidup dari firman Allah. Tema yang kedua, mulia bersama sebagai ciptaan Allah. Tema yang ketiga, yakni sumber air untuk hidup kekal. Dan tema dari Minggu Prapaskah yang barusan saja kita lalui, Minggu Prapaskah yang keempat, yakni basuhlah dirimu di kolam Siloam. Tema-tema ini merupakan satu tema yang saling terhubung, terintegral, yang ujung-ujungnya menghantar kita pada pemenuhan janji baptis yang nanti pada pekan suci akan kita rayakan. Sungguh suatu rangkaian atau peristiwa yang menarik, yang sebenarnya mengajak kita untuk lebih terarah dalam mempersiapkan diri kita lewat pertobatan iman kita di masa Prapaskah ini. Dan pada pekan Prapaskah yang kelima ini, kita diajak oleh Yesus untuk merenungkan betapa besar iman kepercayaan yang boleh dinyatakan oleh Marta dan Maria, sehingga iman kepercayaan itu Lazarus pun dibangkitkan. Kisah ini telah lazim, telah biasa kita dengar, namun kedalaman refleksi dari bacaan Injil ini sebenarnya mengingatkan kepada kita akan kuasa Allah yang begitu dahsyat, kuasa Allah yang membangkitkan orang yang telah meninggal, tidak mempunyai jiwa lagi untuk hidup lagi bersatu dengan Allah. Yesus yang tadi dalam bacaan Injil itu sedih. Dalam tafsiran lain disebut juga masgyul. Ini menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya 100% Allah, tapi juga ia adalah 100% manusia. Ia merasakan penderitaan apa yang dialami oleh Maria dan Marta, dan ia merasakan mengasihani apa yang menjadi pengasihan dan iman yang timbul dari Marta dan Maria itu. Namun bukan perihal kesedihan yang mau diangkat oleh Yesus dalam bacaan Injil yang menjadi pokok yang telah kita dengarkan tadi, melainkan pengharapan di balik kesedihan itu. Kehadiran Yesus di tengah-tengah keluarga Maria dan Marta memberi harapan yang baru bagi keluarga ini. Apa yang akan datang ke dalam dunia menjadi seruan bagi mereka akan harapan kehidupan yang baru bersama Allah, kebangkitan dan kehidupan. Seruan kepercayaan yang menyaksikan bahwa ada sukacita walaupun dalam duka cita yang diterima dan dialami oleh orang-orang. Kesedihan akan melahirkan kegembiraan. Seruan yang serupa juga didengarkan dalam bacaan Injil Minggu Prapaskah yang keempat yang sudah kita dengarkan. Aku percaya Tuhan. Kata-kata ini mengindikasikan bahwa iman yang ditimbul oleh orang yang buta sejak lahir menghidupkan dia, menyembuhkan dia, membuat dia bisa melihat dan meningkatkan iman dia untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah. Kebangkitan sesudah kematian yang oleh Lazarus alami pada peristiwa ini diimani oleh Maria dan Marta, dipenuhi dengan Yesus dengan kebangkitan badani secara nyata oleh Lazarus. Hal ini membuktikan bahwa kepercayaan dan iman kepada Allah menghantar seseorang, Lazarus ini, pada kebahagiaan kekal sekalipun mengalami kesedihan, mengalami penderitaan, bahkan mengalami kematian. Kita tahu untuk mempercayai Allah, kita juga harus mengasihi Allah, sama seperti Allah yang mengasihi kita. Sama seperti Allah yang mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus, sama seperti Allah yang membangkitkan secara nyata Lazarus. Tetapi mengasihi Allah
membutuhkan 4 poin penting yang menjadi landasan dari semua hukum yang dibawa oleh Yesus dalam perjanjian baru, yakni mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. 4 kata ini yang termuat dalam hukum yang dibawa oleh Yesus menguatkan iman dari Marta dan Maria sehingga Yesus mau membangkitkan Lazarus. Ingat, Lazarus ini telah mati dalam bacaan Injil yang kita dengarkan. Dan karena mati, jiwa, akal, segenap hati dan kekuatan tidaklah ada atau tidak lagi berdiam diri dalam jenazah atau dari Lazarus ini. Karena mati, jiwa dan akal serta kekuatan budinya tidak diam di dalam diri Lazarus. Tetapi dengan bantuan kepercayaan dari Maria dan Marta, maka Allah mau membangkitkan Lazarus. Ini juga kita bisa temukan dalam peristiwa pembaptisan, di mana kita, orang tua dan wali baptis, mengantar anak-anak kita untuk dibaptis. Anak ini belum memiliki iman. Karena sebagai orang tua dan wali baptis yang mempunyai iman, membawa anak ini untuk didoakan, dan nantinya anak ini akan dengan sendirinya mengembangkan imannya. Begitu juga dengan peristiwa-peristiwa yang lain yang mampu menghantar seseorang untuk didoakan, untuk mendapat kurnia. Dan inilah yang sudah digambarkan dalam bacaan Injil hari ini, di mana Marta dan Maria mendoakan, meminta, bersujud menyembah kepada Yesus agar supaya Lazarus akan dibangkitkan. Nah, saudara-saudara terkasih, pewartaan apa yang mau Yesus sampaikan kepada kita semua pada pagi hari ini? Bahwa tanpa Kristus, Maria, Marta, dan Lazarus adalah pribadi-pribadi yang hidup dalam ketiadaan iman belaka. Bahkan diliputi dosa, dan itu berarti tinggal juga dalam keberdosaan, karena menganggap Yesus, kalau tidak mengajak Yesus untuk datang, lihat Lazarus, Yesus, kenapa kita saudara Lazarus akan meninggal, akan sakit. Tetapi dengan menerima Kristus, mengajak Kristus, dan mempercayai Kristus, serta hidup dalam persatuan dengan Kristus, mereka semua, Marta, Maria, serta Lazarus, diperlengkapi dengan kepenuhan rahmat untuk hidup baru, seperti seruan dalam bacaan pertama yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini. Aku akan mencurahkan rohku ke dalam dirimu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan menempatkan kamu di tanah airmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan melaksanakannya. Ada janji-janji yang sungguh dari Allah yang termuat dalam diri Kristus untuk mereka yang percaya, bersujud, menaruh harapan padanya. Bukan hanya menghidupkan, tetapi memberikan roh Kristus ke dalam orang-orang yang percaya, agar orang-orang itu juga, kita semua yang berhimpun di sini, mengalami dan menjalani hidup secara benar seperti apa yang dialami dan dihidupi oleh Kristus. Saudara-saudara terkasih, perayaan Paskah sudah semakin dekat. 2 minggu lagi kita akan masuk pada pekan suci. Namun kita harus bersiap diri untuk masuk dalam masa sengsara yang akan kita jalani ini. Kita lihat ada beberapa patung, ada beberapa ornamen yang tertutup. Ini menandakan bahwa gereja Katolik memasuki masa perkabungan sebelum menerima Hosana Filio David di Minggu Palma yang akan kita nantikan. Mengambil bagian dalam penderitaan Yesus pada Minggu Sesara ini, Minggu Prapaskah yang kelima ini, berarti menjadi bagian untuk menunjukkan kepercayaan kepada Yesus. Sebagaimana Yesus yang membangkitkan Lazarus dari kematiannya, demikian juga kita tidak hidup lagi dalam keberdosaan dan dibangkitkan berkat kepercayaan dan berkat Roh Kristus yang Ia nyatakan dalam kehidupan kita sebagai umat beriman. Karena itu, apakah kita mampu
untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita di minggu-minggu yang terakhir ini, di masa Prapaskah ini, dengan penuh iman dan dengan penuh kepercayaan kepada Allah yang selalu memberikan apa yang kita doakan, apa yang kita perjuangkan untuk iman kita sendiri. Rahmat Allah menolong dan menyertai kita semua. Amin. Mari kita menanggapi firman Tuhan yang kita dengar dalam bacaan-bacaan kitab suci dengan mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan kehidupan. Yang percaya kepadaku akan hidup sekalipun sudah mati." Marilah kita berdoa kepada Bapa dengan pengantaraannya. Bagi gereja Allah, ya Bapa, doronglah gerejamu agar tak henti-hentinya mewartakan kabar kebangkitan Kristus dan kebangkitan kami semua. Bimbinglah umatmu untuk semakin giat mewartakan cinta kasih-Mu bagi seluruh alam semesta. Bagi para bangsa, ya Bapa, terangilah para bangsa dengan sinar kemuliaan kebangkitan Putra-Mu, agar para bangsa memandang masa depan dengan wajah cerah dan penuh harapan. Bagi orang sakit dan cacat, ya Bapa, berilah pengertian kepada para sakit dan cacat bahwa kesulitan-kesulitan mereka akan berlalu dan kelak menerima hidup baru karena telah mati dan bangkit bersama Kristus. Dan buatlah kami selalu memiliki hati yang penuh kasih kepada mereka sebagai teman seperjalanan dalam mengikuti jalan salib keselamatan Kristus. Bagi kita yang berkumpul dan percaya akan sabda Allah, ya Bapa, himpunlah kami selalu dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu yang terkasih. Semoga kami pun dengan giat berjuang melaksanakan panggilan perutusan kami dengan sepenuh hati sesuai dengan kehendak-Mu. Bersama penyelenggara misa hari ini, umat wilayah rohani Santo Thomas Becket, kita mohon doa bagi seluruh umat, kiranya berkat kasih karunia Tuhan akan selalu menyertai dan menuntun langkah kehidupan dalam mempersiapkan diri menyambut pekan sengsara dan kebangkitan Kristus dalam pesta Paskah nanti. Bersama keluarga Tasik Hutagaul, kita berdoa dan mohon berkat untuk Intan Hutagaul yang hari ini berulang tahun. Bersama keluarga Marijan Sampel, kita bersyukur atas hari ulang tahun ke-24 dari Jordan Marijan. Bersama keluarga Pesot Mbayang, kita bersyukur atas hari ulang tahun dari ibu keluarga Sheila Mbayang yang ke-29 tahun hari ini. Bersama keluarga Karamoy Mumu, kita bersyukur atas hari ulang tahun Bapak Denny Karamoy yang pada tanggal 23 Maret merayakan hari ulang tahun yang ke-50. Semoga Tuhan memberkati hidup dan karya dari orang-orang yang berhari ulang tahun ini dan mengabulkan cita-citanya. Kita berdoa juga untuk ketenangan jiwa dari almarhum Michiko Yeni Tambahani yang telah berpulang 2 tahun lalu pada tanggal 20 Maret 2021. Bersama keluarga Pinangkaan Kodoati, kita berdoa juga untuk keselamatan jiwa dari Bapak Opa Edward Pinangkaan yang meninggal 24 Maret 2006, Mama Oma Durin Kodoati yang meninggal 9 Januari 2010, Tante Oma Matilda Kodoati yang meninggal 1 Maret 2020. Kiranya mereka yang
telah meninggal ini menemukan istirahatnya dalam kebahagiaan abadi di rumah Bapa bersama para kudus di surga, dan menjadi pendoa bagi keluarga yang mencintai mereka yang masih berjuang di dunia ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, bantulah kami untuk semakin bertumbuh dalam iman kami kepadamu. Berilah kepada kami Roh Kristus agar dalam segala keadaan hidup kami selalu tetap melaksanakan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Lagu persembahan puji syukur 378.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Allah, sumber kehidupan, sebagai ungkapan syukur kami atas karunia hidup yang Kau berikan kepada kami mengaturkan roti anggur dan terlebih hidup kami sendiri. Sudilah Bapa menggabungkannya dengan kurban Kristus yang berkenan di hati-Mu, agar hidup kami pun semakin berkenan padamu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dalam Kristus Tuhan kami. Sebab sebagai manusia sejati, ia meratapi Lazarus sahabatnya, dan sebagai Allah yang kekal, ia membangkitkan dia dari kubur. Tergerak oleh belas kasih kepada bangsa manusia, ia mengantar kami kepada kehidupan baru lewat perayaan misteri kudus. Melalui dia, laskar para malaikat menyembah keagungan-Mu sambil menikmati sukacita abadi di hadapan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami pun menemadukan suara dan dengan penuh sukacita bernyanyi. Maka Bapa yang Maha Kuasa, kami memuji Engkau melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang datang dalam nama-Mu. Dialah sabda keselamatan bagi manusia, tangan yang menolong orang berdosa, jalan pembawa damai bagi kami. Tuhan, ketika kami menjauhkan diri dari-Mu karena dosa-dosa kami, Engkau datang mendamaikan kami kembali dengan Dikau, supaya pada akhirnya kami berbalik kepadamu dan hidup saling mengasihi dalam Putra-Mu, yang Engkau serahkan bagi kami dalam kematian. Dan sekarang sambil merayakan pendamaian yang dibawa oleh Kristus bagi kami mohon kepadamu, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Tuhan Putra-Mu yang perintahnya kami laksanakan dengan merayakan misteri ini.
Sebab sebelum menyerahkan hidupnya guna membebaskan kami sambil duduk bersama, dia mengambil roti dengan tangannya dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Dengan cara yang sama pada malam itu, ia mengambil piala berkat dengan tangannya, sambil memuji kerahimanmu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan putramu yang telah mewariskan kepada kami jaminan cinta kasih-Nya ini, kami mempersembahkan kepadamu kurban pendamaian sempurna yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bapa yang kudus, kami mohon Engkau yang telah menerima kami, juga menyatukan kami bersama putramu, dan berkenanlah memberikan roh-Nya kepada kami dalam perjamuan yang menyelamatkan ini, agar Dia menjauhkan segala sesuatu yang mengasingkan kami satu sama lain. Semoga Dia membuat gereja-Mu menjadi tanda persekutuan, juga sarana perdamaian antara manusia. Dan semoga Dia memelihara persatuan kami dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Benediktus Estefanus, beserta semua uskup dan segenap umat-Mu. Sebagaimana Engkau kini menghimpun kami dalam perjamuan putra-Mu, persatukanlah kami bersama yang mulia Bunda Allah Perawan Maria, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang berbahagia, dan semua orang kudus, bersama saudara-saudari kami dan orang-orang dari setiap suku dan bahasa yang telah meninggal dalam persahabatan dengan Dikau. Himpunlah kami bersama mereka semua dalam perjamuan persekutuan abadi di langit dan bumi yang baru, tempat kepenuhan damai-Mu bersinar dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah saudara sekalian, dengan penuh harapan dan iman kepercayaan kita berdoa kepada Bapa sekalian yang hidup, doa Yesus Tuhan kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti Kami mengampuni yang bersalah. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi
kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja, Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Dan semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Saudara-saudari, lihatlah Yesus Tuhan yang berfirman, Akulah roti hidup. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, memiliki hidup abadi. Ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sesuai aturan gereja, bahwa yang menyambut tubuh dan darah Kristus adalah mereka yang Katolik, yang sudah dibaptis, sudah menerima komuni pertama, dan mereka yang tidak ada halangan. Terima kasih. Lagu Komuni Puji Syukur 418.
Puji syukur 425. 425. Puji syukur 481. 481.
Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya, firman Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih sayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menunjukkan kebesaran-Mu dengan membangkitkan Lazarus dari mati. Semoga pengalaman akan kebesaran-Mu ini membuat kami semakin mampu mengalahkan nafsu daging dengan kekuatan roh dan menghalau dari dosa dan kematian dengan daya hidup-Mu sendiri, agar kelak kami boleh menikmati kehidupan abadi bersama Yesus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita duduk untuk mendengarkan beberapa warta gereja. Disampaikan banyak terima kasih kepada Pastor Paroki, Pastor Petrus Pitinangon PR, yang telah mempersembahkan perayaan Ekaristi pada hari Minggu ini, juga kepada Frater Pastoral, Frater Diros Pugon PR, pada Suster YMY yang sudah melayani, juga para petugas liturgi, PPA dan Kostor, penyelenggara liturgi Misa Pagi, Wilayah Rohani Santo Thomas Becket, Kebersihan KBK Unit Santo Fransiskus dari Asisi, tim Komsos, petugas parkir LC, petugas tata laksana, pembina dan pendamping sekami, serta orang tua yang telah melibatkan atau mendorong anak-anak untuk terlibat di dalam pembinaan sekami. Dan kepada semua umat yang hadir dan ambil bagian di dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Informasi yang pertama, petugas penyelenggara minggu depan, Minggu 2 April tahun 2023, hari Minggu Palma. Penyelenggara liturgi Misa Pagi, Wilayah Rohani Santo Yohanes Rasul dan Penginjil. Sore, Wilayah Rohani Santa Elizabeth. Dekorasi, Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Bunda Teresa. Kebersihan, OMK Santo John Baptist de la Salle. Selanjutnya informasi dari Pastor Paroki, hari Sabtu 1 April 2023, pukul 16.00 WITA atau 4 sore, giliran umat Wilayah Rohani Santa Elizabeth mendapat kunjungan pastor paroki. Diutamakan yang belum mendapat kunjungan kali lalu. Mohon Ketua Wilayah Rohani dapat menjemput dan mengantar pastor ke rumah-rumah umat di wilayah rohani yang akan dikunjungi. Selanjutnya, hendaknya dapat diadakan persiapan untuk penerimaan komuni pertama yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 11 Juni 2023, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, dan penerimaan sakramen Krisma untuk umat di pusat paroki pada tanggal 10 September 2023. Selanjutnya disampaikan banyak terima kasih kepada seluruh umat dan siapa saja yang sudah memberikan sumbangan renovasi fasilitas gereja. Bagi mereka yang ingin menyumbang, dapat diberikan langsung kepada Bendahara Paroki, Ibu Deisi Rares, atau lewat nomor rekening Bank BNI yang tertera di dalam warta paroki. Juga kepada donatur Gerakan Orang Tua Asuh Keuskupan untuk seminari Keuskupan Manado, bisa langsung menghubungi animator paroki, Ibu Ansye Tulusan, ataupun langsung bisa ditransfer di nomor rekening yang sudah kami bagikan di WhatsApp group dan pengumuman yang lainnya. Selanjutnya, dari seksi katekese paroki akan dilaksanakan sosialisasi katekismus Gereja Katolik pada hari Minggu 16 April 2023 sesudah misa pagi di pusat paroki. Diharapkan hadir yaitu ketua, sekretaris, bendahara, atau KSB dan seksi katekese stasi, wilayah-wilayah rohani,
maupun kelompok kategorial. Informasi dari Sekretariat Paroki, bagi wilayah-wilayah rohani yang belum mengambil amplop APP 2023, dapat mengambilnya di ruang Sekretariat Paroki. Selanjutnya, informasi dari Universitas Katolik de la Salle Manado, penerimaan mahasiswa baru Universitas Katolik de la Salle Manado tahun 2022, tahun 2023, membuka program studi Fakultas Teknik, Teknik Informatika, Teknik Sipil, Teknik Elektro, Teknik Industri, Fakultas Pertanian, Agribisnis S1, Fakultas Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Fakultas Keperawatan, Ilmu Keperawatan, Profesi Nurse, Fisioterapi, Fakultas Pariwisata, Hospitality dan Pariwisata, Fakultas Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Informasi terkait bisa dilihat di Warta Paroki. Kemudian selanjutnya disampaikan informasi juga dari SMA Katolik Frater Don Bosco Manado, sudah dibuka penerimaan peserta didik baru SMA Katolik Frater Don Bosco Manado tahun pelajaran 2023-2024. Apabila ada umat atau orang tua yang ingin menyekolahkan anak-anaknya di SMA Katolik Frater Don Bosco, bisa menghubungi sekretariat dan melihat pengumuman selanjutnya di papan atau di Warta Paroki. Selanjutnya diinformasikan kepada umat, sesudah misa ini akan ada pengumpulan dana dari Wanita Katolik Republik Indonesia Kima Atas dengan penjualan ikan bakar dan makanan-makanan lainnya. Kemudian disampaikan kepada seluruh umat dan wilayah-wilayah rohani, terlampir program kerja paroki tahun 2023 yang sudah disetujui oleh Keuskupan Manado bulan Januari, Februari, dan Maret. Ada 79 program kerja. Kepada Dewan Pastoral Paroki, Dewan Pastoral Stasi, wilayah-wilayah rohani, serta kelompok kategorial dan ormas, apabila program kerjanya di bulan Januari, Februari, dan Maret sudah terlaksana, kiranya dapat dikonfirmasikan kepada Sekretariat Paroki agar dapat dicatat. Jika belum terlaksana dan perlu di-reschedule, waktunya tolong dikonfirmasikan juga. Dan pengumuman terakhir dari kami kepada seluruh umat untuk tidak meninggalkan sampah-sampah, baik tisu maupun sampah lainnya di dalam gedung gereja maupun di seputaran halaman dan luar gereja. Terima kasih, dan apabila ada informasi tambahan dari Pastor Paroki, kami persilakan. Selamat hari Minggu, Salve. Terima kasih banyak atas pengumuman ini. Saya mau menambahkan apa-apa. Sebagaimana kita lihat di belakang saya, ada latar belakang altar, sudah keluar ongkos untuk pembuatan ini, latar belakang altar ini 40 juta rupiah. Jadi besok akan dibuat profil dari latar belakang altar ini yang dibutuhkan dana lagi 7 juta rupiah menurut seksi pembangunan paroki. Jadi sudah 47, nanti akhir minggu lagi akan bayar bas lagi. Dan tidak tahu bagi berapa yang diperlukan. Tapi demikianlah pengumuman, dia ada di luar budget untuk tahun ini, karena itu akan dilaporkan tersendiri, bukan sesuai budget. Marilah kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan untuk hidup dan karya kita seterusnya. Tuhan bersamamu.
Saudara sekalian diberkati, dihibur, diteguhkan, dan diutus oleh Allah yang Maha Pengasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah pulang sambil membawa damai Tuhan. Lagu penutup puji syukur 564. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kepada wilayah rohani Santa Litwina,